Yes, yes, yes. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu ya. Kayaknya pada lupa sama muka-muka kita ya, Kak ya. Perkenalan, nama aku Kak Caca, Kak Joan, dan mengusir kita Kak Jerika. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai, ayo ya kita harus siapin 4 hal ya Kak. 4 hal yang harus kita siapin sebelum kita mau mulai. Pertama, kalian harus siapin Alkitab. Yang kedua apa Kak? buku catatan, Alat tulis, dan yang terakhir apa Kak? Bimbingan orang tua. Jadi ayo buruan disiapin. Aku tunggu nih, aku tunggu. Nah, teman-teman semua, kalian kan semua tahu ya, sekarang kita lagi di corona gini ya Kak ya. Jadi harus, kalau misalnya kalian keluar, teman-teman harus ingat harus memakai face shield atau enggak memakai masker. Pakai masker juga jangan dipegang-pegang terus, sama aja bohong nanti. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Oh iya, kita juga harus cuci tangan juga setiap kali kita memegang sesuatu atau menyentuh sesuatu. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu nggak kalau Tuhan Yesus tuh baik banget loh? Kalau ada yang tahu, angkat keteknya. Pada tahu semua kan kalau Tuhan Yesus itu baik. Nah, untuk itu kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik. Tapi sebelum itu, kita mau doa dulu. Ayo semua lipat tangannya dan tutup matanya. Mari kita semua doa dulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Sebentar kami ingin memulai Tuhan Yesus ibadah Kega untuk minggu ini. Berkati agar kami semua bisa dengan antusias dan sukacita memuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kega Warrior, let's go. Yuk teman-teman, marilah kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Berdiri ya teman-teman. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
Gimana teman-teman? Seru kan pujiannya? Nah, sekarang kita mau duduk dulu, kita lipat tangan kita dan kita tutup mata kita. Kita mau menyanyikan lagu Allah Peduli. Tuhan, terima kasih Tuhan atas
bisa menjadi berkat untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Halo adik-adik, kita kembali ketemu di dalam belajar firman Tuhan. Yuk, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, pimpinlah kami. Kalau sebentar kami ingin dengar firman-Mu, berbicara ya Tuhan dalam hati kami. Urapi kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum ya? Buku catatan dan alat tulis ya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup yang memiliki karakter Kristus ya. Hidup yang memiliki karakter Kristus. Mau tahu karakter Kristus apa saja? Rendah hati, lemah lembut, sabar ya. Jadi banyak sebenarnya, tetapi yang minggu ini kita akan belajar karakter Kristus tentang rendah hati. Rendah hati adalah orang yang sadar setiap kesuksesannya ada campur tangan Tuhan. Apa? Orang yang rendah hati adalah orang yang sadar setiap kesuksesannya atau keberhasilannya adalah campur tangan Tuhan. Jadi, misalnya dia pintar matematik, ya, dia pintar bahasa, dia bisa nari, ya, dia bisa olahraga, dia sadar itu adalah berkat dari Tuhan. Selain dia juga belajarnya rajin, ya. Nah, jadi kalau orang yang rendah hati, dia akan mau berbagi, menolong temannya yang kesulitan, ya. Karena dia sadar yang dia punya berasal dari Tuhan, jadi dia mau berbagi dan menolong. Nah, orang yang rendah hati, dia juga menghargai orang lain. Mungkin pendapat orang lain itu berbeda dengan dia. Dia akan belajar menghargai orang lain yang berbeda pendapat dengan dia. Ya, karena orang yang rendah hati, dia tidak akan membeda-bedakan dalam berteman. Karena dia sadar bahwa semua orang itu di mata Tuhan sama. Ya, nah, Tuhan Yesus pernah berkata, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ya, jadi orang yang rendah hati akan mendapat ketenangan. Dia tidak suka iri. Ketika temannya berhasil, dia malah seneng, ya, nggak iri gitu. Ah, dia curang, terang aja nilainya bagus, dia kan disayang guru. Nggak seperti itu, ya. Jadi orang yang rendah hati, dia tahu menghargai orang lain. Dia tahu bahwa semua yang dia punya berasal dari Tuhan. Dan dia juga mau menolong orang lain. Ya, dalam hidup bersama, kita dibutuhkan karakter rendah hati. Ya, kalau karakter rendah hati ini ada dalam hidup kita, wah, hidup kalian akan ada berkatnya. Ya, nanti kakak akan bagikan apa sih upah dari orang rendah hati. Sebelumnya, kakak mau bagiin dulu ciri-ciri orang yang rendah hati. Dia akan menjadi pendengar yang baik, ya, nggak suka menyelak pembicaraan orang. Misalnya temennya lagi cerita, saya tadi habis jalan-jalan ke dunia fantasi. Lalu kalau orangnya sombong, dia akan berkata, baru ke dunia fantasi, aku udah ke Disneyland dong, ya, atau aku udah pergi ke sini dong. Gak seperti itu. Itu orang yang sombong, ya. Di dalam Alkitab dikatakan Allah menentang orang yang sombong. Kita mau lihat yuk dalam Yakobus 4 ayat 6b. Nah, kakak bacain ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, jadi hati-hati, kalian tidak boleh sombong, itu dosa. Nah, ciri-ciri orang yang rendah hati, dia pendengar yang baik, dia juga mau menerima saran atau kritik, ya, dari orang lain, ya. Dia akan menerima saran, dia tidak ditegur, dia tidak tersinggung, orangnya nggak cepat marah, ya. Dia juga bisa menerima orang lain dengan kelemahannya, ya. Nggak suka mengatai, merendahkan orang lain dengan kata-katanya. Dan kalau dia salah, dia akan minta maaf, ya. Minta maaf gampang nggak adik-adik?
Gak gampang ya, tetapi kalau orang yang rendah hati seperti Kristus, dia akan mudah untuk meminta maaf dan juga memaafkan orang lain yang bersalah kepada dia. Seperti doa Bapa kami, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, itu ciri-ciri orang yang rendah hati, pendengar yang baik, mau menerima saran, menerima kelemahan atau kelebihan orang lain, mau minta maaf atau memaafkan. Nah, ya. Di dalam Alkitab contoh orang yang angkuh, yaitu di dalam Lukas 18. Kita buka yuk. Lukas 18 ada 2 kisah nih adik-adik. Yang satu pemungut cukai, yang satu orang Farisi. Pemungut cukai ini, orang Farisi dan pemungut cukai ini, coba kita lihat ya. Biasanya pemungut cukai tidak disukai, dianggap orang berdosa waktu zaman dulu. Ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Nah, ayat 9 berkata, dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Orang Farisi berdiri dan berdoa dalam hatinya, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi persepuluhan dari segala penghasilanku. Ayat 13, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan dia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab, nah ayat ini bilang apa? Barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, tadi dari kisah tadi, yang satu orang Farisi, tahu pengetahuan agama. Dia bilang dia suka nyumbang, ya. Dia bilang dia tidak mencuri, ya, dia melakukan yang hukum Taurat katakan. Tapi orang yang pemungut cukai ini merasa dia orang berdosa dan dia minta belas kasihan Tuhan. Apa upahnya? Orang yang pemungut cukai tadi, yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, pulang sebagai orang yang diampuni. Tapi orang Farisi yang tadi sombong, dia tidak mendapat pengampunan Tuhan. Karena apa? Dia sombong. Hati-hati dengan sombong, ya. Kalau orang yang sombong, dia tidak akan dapat berkat Tuhan. Bahkan dia tidak diampuni, ya, karena dia sombong. Nah, di dalam Alkitab ada juga murid Tuhan Yesus yang dulunya sombong, ya, tapi setelah dia mengalami diubahkan Tuhan, dia nggak sombong lagi. Siapa itu yang bilang begini? Tuhan, sekalipun yang lain meninggalkan Engkau, aku tidak akan. Petrus, benar. Tuhan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Apa yang terjadi? Benar, dia menyangkal Yesus 3 kali. Waktu ditanya, kamu kan selalu bersama dia kan waktu itu? Dia begitu takut dan dia bilang, enggak, aku enggak kenal dia. Wah, sampai 3 kali ditanya, enggak kenal Yesus katanya. Dia menyangkal 3 kali, ya. Itu karena kesombongan. Nah, adik-adik, firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak, orang yang sombong, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, Tuhan Yesus adalah contoh rendah hati, ya. Dia Allah menjadi manusia, merendahkan dirinya, lahirnya di mana? Kandang domba, ya. Siapa di sini yang lahirnya di kandang domba? Gak ada kan? Tuhan Yesus Allah yang menciptakan langit dan bumi, dia merendahkan dirinya, mempunyai tubuh yang serba terbatas, itu seperti manusia, jadi seperti kita, ya. Manusia itu kan terbatas, ya, nggak bisa pergi langsung ada di mana-mana, ya. Kalau Tuhan kan roh, nah bisa ada di mana-mana. Dia merendahkan diri, bahkan bukan cuma sama seperti manusia, dia menjadi hamba, ya. Bahkan dia ditangkap, dia dipukuli, difitnah,
dia disalibkan, dihina, diludahi, dia bales gak? Sebenarnya kalau dia bilang, malaikat turun, hukum orang-orang ini, bisa gak? Bisa. Tetapi misi Tuhan datang, tujuan Tuhan datang adalah menyelamatkan kita. Dia memberi juga teladan bahwa dia merendahkan dirinya. Dia tidak membalas caci maki dengan caci maki, dengan omelan. Tetapi dia mengosongkan dirinya. Dia merendahkan dirinya. Dan apa akibatnya? Allah meninggikan dia. Sehingga dalam nama Yesus segala kuasa penyakit, segala apapun tunduk, ya. Karena Yesus sudah merendahkan dirinya, dia ditinggikan. Ya, di dalam Filipi 2 ayat 9 kita lihat bahwa apa firman Tuhan yang berkata? Nah, karena Yesus sudah merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba. Ayat 8, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat ya, sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan di atas bumi dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu contoh di dalam Alkitab. Merendahkan diri sampai mati di kayu salib. Dia tidak bersalah. Tidak pernah dia berkata yang jahat. Dia tidak pernah melakukan yang jahat. Dia selalu mengasihi dan menolong. Tetapi dia mau menerima itu semua buat kita. Dia memberikan teladan rendah hati. Supaya kita juga mau rendah hati. Mengasihi sesama kita. Menganggap orang lain lebih penting dari kita. Mau dipakai Tuhan. Ya, seperti Tuhan Yesus sudah melakukan buat kita. Kita pun mau melakukannya buat orang lain, ya. Melayani dengan rendah hati, ya. Nah, adik-adik, kalau orang yang rendah hati itu ada hadiahnya dari Tuhan, ya. Kita mau lihat yuk, apa sih hadiah yang Tuhan sediakan buat orang yang rendah hati? Ya, kita buka Amsal 18 ayat 12. Kita baca ya, Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, adik-adik, jika kalian sombong, kalian akan hancur hidupnya. Kalian tidak disukai, kalian mungkin akan gagal, ya. Tetapi orang yang rendah hati akan menerima kehormatan. Kehormatan bukan hanya dari manusia tetapi dari Tuhan, ya. Seperti Yesus rendah hati, dia ditinggikan oleh Bapa sehingga dalam nama Yesus bertekuk lutut semua yang ada di langit maupun yang di bumi. Yesus adalah contoh keteladanan buat kita. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Karakter rendah hati ini Tuhan mau dilakukannya bagaimana? Coba kita lihat Efesus 4 ayat 2. Apa perintah Tuhan untuk hari ini buat kita semua? Rendah hati itu sekali-sekali aja deh Tuhan kalau lagi mau. Atau rendah hati itu tergantung orangnya siapa Tuhan. Kalau sama dia, saya nggak bisa rendah hati. Dia kan juga sombong. Boleh gak seperti itu? Pilih-pilih. Melakukan firman, tidak boleh pilih-pilih ya. Kalau lakukan, nggak ada setengah-setengah. Nih firman Tuhannya, Efesus 4 ayat 2. Ini ayat hafalan kita juga loh. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Ulangi yuk. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu selalu ya rendah hati ya. Jadi rendah hati itu harus selalu setiap saat ya. Seperti rambut kita pakai setiap saat kan ya.
tangan selalu bersama kita kan, ya. Mana kita pergi, ada tangan kita. Nah, demikian rendah hati itu harus bersama dengan kita, ya. Baik perkataan, tatapan mata, ya. Ada orang sombong nggak ngomong, cuma menatap saja. Kalau melihat orang yang miskin atau yang kurang, dia hanya menatap tajam. Itu juga ada sombong, ya. Karena Tuhan melihat hati, adik-adik, ya. Perkataan sombong juga ada, meremehkan orang lain, itu hati-hati, itu dosa adik-adik, ya. Terhadap adik sendiri di rumah atau kakak, terhadap mbak di rumah, ya. Kalau sama mbak di rumah gimana? Minta tolong, ya. Jangan kasar sama orang yang membantu di rumah kita. Kepada siapapun kalau kita mau minta tolong harus ada kata minta tolong, ya. Kalau nggak dibantu, orang itu nggak bisa bantu, marah boleh gak? Enggak boleh, ya. Kita harus rendah hati. Kata Tuhan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, ya. Rendah hati menganggap orang lain lebih penting. Jadi adik-adik, siapa di sini yang mau memiliki karakter Kristus rendah hati? Apa itu rendah hati? Sadar bahwa setiap kesuksesan ada campur tangan Tuhan, ya. Apa? Kalau orang yang rendah hati, dampaknya apa? Dia akan menghargai orang lain, ya. Dia akan mau menolong orang lain, ya. Ciri-cirinya dia adalah pendengar yang baik. Nah, adik-adik, mari adik-adik kita mau berdoa supaya dimanapun kita pergi, dalam keluarga atau tengah-tengah teman-teman, kita membawa karakter Kristus supaya orang lain tertarik untuk mengikut Yesus kita yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah kami boleh memiliki karakter rendah hati, menghargai orang lain, tidak suka memandang bulu, mengalah kepada orang lain, dan tidak menyombongkan diri. Sebab kami percaya Tuhan, segala yang kami miliki berasal dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan, Engkaulah teladan buat kami, untuk kami selalu rendah hati setiap saat. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik, mari kita mau terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi kita. Terimalah cinta kasih dari Tuhan Yesus yang sudah mati buat dosa-dosa kita. Terimalah penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai kita dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik jangan lupa ya, ayat hafalannya dari Efesus 4 ayat 2 dihafalkan dan dilakukan ya. Ayatnya yang ada di layar ini silakan nanti kalian hafalkan di rumah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.